Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Halo, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya masih di mute ya? Enggak. Oke. Oke, bismillah ya. Kita mulai aja. Ini baru 21 orang yang datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Ya, pagi ini sayang sekali ya, kita tidak bisa bertemu secara offline ya, karena kebetulan jadwal kalian ya siang ada kuliah saja. Ya, hari ini itu metode deteksi molekuler ya. Salah itu lateral flow assay. Mungkin kalau misalnya kalian udah familiar ya dengan lateral flow assay ini, atau dengan rapid test ya. Pas zaman COVID ini booming sekali ya penggunaan rapid test ini. Nah, tentu kita bertanya-tanya sebenarnya ini cara kerjanya gimana sih si rapid test ini ya? Nah, sekarang sebelum ke urusan next, kita akan bahas lateral flow assay. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai lateral flow assay, saya pengen tahu nih deh teman-teman, yang dimaksud dengan deteksi molekuler itu apa? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Kan kemarin sudah ya, udah beberapa pertemuan membahas mengenai deteksi molekuler. Nah, sekarang saya pengen tahu pemahaman kalian tentang deteksi molekuler itu apa? Ya, Prisil, Bangga. Eh, izin jawab ya Bu, untuk deteksi molekuler ini. Jadi eh, apa ya pendeteksian eh, Soalnya belum ada suatu Prisil. senyawa. Oh, kecil ya. Tes masuk nggak ya Bu suaranya? Ya, silakan Prisil. Eh, jadi deteksi molekuler ini tuh jadi sesuatu hal yang alat. Halo, nggak ada terdengar suaranya. Apa suara saya nggak kedengar? Dengar nggak ya Bu ya? Mungkin teman yang lain, bisa kayak sepertinya ada gangguan trouble mikrofonnya ya sepertinya. Oh iya. Oh, handphone di ibunya. Sebentar. Connected ya. Sebentar. Tapi suara saya terdengar. Terdengar. Terdengar Bu. Oke. Oke, sekarang suara kalian terdengar. Ya, coba please ya. Tes masuk nggak ya Bu suaranya? Nah, ya, langsung. Terdengar suaranya sekarang please ya. Iya. Jadi untuk deteksi molekuler ini tuh eh, alat yang biasa alat atau teknologi yang digunakan untuk mendeteksi suatu senyawa berdasarkan strukturnya Ibu. Gitu Bu. Hmm, tuh. Ya, betul ya. Itu seperti tadi yang saya tafsir ya. Metode atau teknologi yang digunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi keberadaan atau konsentrasi molekul dalam sampel. Nah, biasanya kita digunakan dalam bidang kesehatan, kedokteran, bahkan juga ada di bidang lingkungan. Misal kita mau cek kualitas air ya, ada molekul apa di situ, adakah bakteri E. coli-nya gitu kan. Kita bisa mendeteksi menggunakan deteksi molekuler ya. Nah, ini contohnya seperti yang kemarin kalian kerjakan, PCR ya, salah satunya ini bisa mendeteksi molekul
virus atau enggak molekul bakteri ya dengan deteksi DNA-nya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke lateral flow assay, ada baiknya kita mengenal mengenai immunoassay ya. Immunoassay ini adalah tes yang mendeteksi keberadaan molekul spesifik dalam sampel menggunakan reaksi pengikatan antibodi dan antigen. Nah, ini penting sekali untuk memahami cara kerja rapid test atau lateral flow assay ini. Di mana antibodi ini antibodi ya. Kalau misalnya antibodi biasanya ilustrasi dalam ilustrasinya itu bentuknya Y gitu ya, Y shape gitu ya. Itu ini antibodi diimobilisasikan dalam suatu, kalau misalnya di ini ELISA ya, di well ELISA, kemudian nanti dialirkan antigen ini akan mengikat atau berikatan di bagian FAB dari antibodi ya. Kemudian setelah itu ditambahkan antibodi sekunder yang sudah ada enzimnya. Nah, bukan enzim, ya enzimnya. Enzim. Nah, ini adalah label untuk melihat adanya ikatan antara antibodi primer dengan antibodi sekunder yang sudah sama-sama mengikat antigen. Dan antigen ini adalah molekul yang akan kita deteksi. Nah, label ini bagaimana caranya? Biasanya kalau misalnya ELISA itu pertamanya larutannya warna, saya lupa warna apa sih? Kuning atau biru ya? Nah, kemudian ketika ditambahkan substrat itu yang akan berkaitan dengan enzim, maka dia akan berubah warna. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa oh di sini terjadi adanya kemunculan antigen gitu ya. Kalau misalnya tidak berubah warna, maka antigennya tidak ada. Nah, contoh immunoassay berlabel yang paling umum adalah ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay. Dia menggunakan labelnya enzim. Kemudian ada radio immunoassay, dia menggunakan labelnya biasanya radiologi ya. Kemudian ada fluoroimmunoassay, sesuai namanya berarti fluorescence. Nah, ini chemiluminescence immunoassay atau CLIA, sama ya, jadi menunjukkan itu. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengujian imunoassay seperti yang tadi saya sebutkan? Kalau misalnya untuk ELISA, dia dilihat dari perubahan warna atau colorimetry. Biasanya apa sih label yang digunakan? Yang bisa menggunakan enzim ya, enzim dan substratnya, bisa juga menggunakan nanopartikel, bisa juga menggunakan latex. Kemudian juga bisa secara fluorescence ya. Fluorescence itu bisa menggunakan protein yang bisa berfluoresensi dalam lampu UV ya. Kemudian ada menggunakan chemiluminescence, ini menggunakan enzim driven. Nah, kalau misalnya tadi yang saya sebutkan di depan ada ELISA, CLIA dan lain itu digunakan di laboratorium biasanya yang penggunaannya itu yang menggunakannya itu harus terlatih ya dalam menggunakan alat tersebut gitu ya. Nah, saat ini di beberapa daerah ada yang tidak bisa terjangkau laboratorium ya. Misal di daerah-daerah terpencil untuk sampai ke fasilitas kesehatan untuk memeriksa tadi ya misalkan kan kalau misalnya tadi untuk mendeteksi adanya antigen, contohnya antigennya itu adalah molekul virusnya. Misal untuk mendeteksi apakah saya punya penyakit COVID misalkan kayak kemarinnya COVID kan disebabkan oleh virus. Nah, misal ada beberapa daerah yang tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, dikembangkan namanya POCT atau Point of Care Testing. Salah satunya adalah lateral flow assay ya, yang dilihat di gambar ini. Sini ada lateral flow assay, ini bisa digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu molekul atau keberadaan suatu molekul virus atau bakteri dengan cepat ya. Tapi syaratnya apa? Kalau misalnya untuk lateral flow assay syaratnya ada assured ya. Kalau misalnya menurut WHO itu kriterianya harus assured. Yang pertama affordable, tentu saja harus terjangkau ya. Udah dari kecil maksud saya ke daerah ke fasilitas kesehatan itu saja si alatnya itu harus terjangkau. Kemudian sensitif. Nah, dia harus sensitif, artinya dia bisa mendeteksi dengan baik ya, mendeteksi dengan sensitif antigen virus atau molekul virus yang akan dideteksi. Kemudian spesifik. Nah, spesifiknya juga harus penting karena apa? Misalnya ada pasien demam, kita nggak tahu demamnya karena apa. Bisa demamnya karena dengue atau demam karena COVID, kita nggak tahu. Nah, kalau misalnya rapid testnya itu misalkan spesifik untuk COVID, maka dia hanya akan mendeteksi untuk COVID aja. Jadi kalau misalnya si pasien tersebut sakit demam berdarah, tentu tidak akan terdeteksi, tidak akan muncul garisnya dua. Gitu ya. Kemudian yang keempat ada user friendly. Kalau user friendly itu mudah digunakan. Tadi kalau misalnya untuk ELISA, kemudian kuliah itu untuk penggunaannya dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Nah, untuk rapid test sendiri kita bisa
artinya dia bisa misalkan kalau misalnya kita lakukan pengujian berulang, dia menunjukkan hasil yang tetap sama. Kemudian equipment free. Kalau equipment free itu bebas dari alat-alat kesehatan. Kalau kemarin seperti PCR itu sebenarnya belum equipment free ya, karena kalau misalnya yang rapid test yang menggunakan PCR itu masih membutuhkan equipment. Tapi memang kalau PCR yang kemarin kalian lakukan itu deteksinya tingkat DNA ya, tingkat DNA. Dan itu memang agak sulit kalau misalnya untuk langsung diteteskan dari sampel kemudian deteksi oleh rapid test, dan itu susah. Jadi harus diamplifikasi dulu karena DNA yang biasanya DNA yang ada dalam suatu virus itu cuma sedikit ya. Jadi kita harus perbanyak dulu menggunakan PCR ya. Nah, kemudian yang ke berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang ketujuh itu deliverable to end user. Artinya mudah didistribusikan ya. Jadi misal dari daerah A ke daerah B itu mudah pendistribusiannya. Nah, itu syarat alat diagnostik untuk rapid test menurut WHO. Nah, sekarang kita masuk ke lateral flow assay. Nah, lateral flow assay itu sebenarnya merupakan jenis test cepat ya, yang paling umum digunakan biasanya tes kehamilan ya. Pasti kalian sudah familiar ya dengan tes kehamilan ini. Mungkin melihat ibu kalian, kakak kalian yang udah menikah misalnya, kalian pasti akan mengetahui atau dari iklan-iklan juga ya sudah banyak ya. Nah, ini rapid test. Nah, ini kan kalau misalnya dia negatif hamilnya, maka dia garisnya satu. Kalau misalnya dia positif hamil, maka garisnya dua ya. Nah, dari dulu pernah bertanya nggak, kok bisa muncul garisnya gitu ya? Kok garisnya bisa muncul satu, kok garisnya bisa muncul dua? Dulu saya sempat bertanya seperti itu, namun tidak ada tergerak ya untuk mendalami itu kenapa. Saat terjadi COVID, kemudian orang jadi melek gitu ya. Ini kenapa sih bisa dua garis gitu ya? Itu akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya juga lateral flow assay ini punya banyak nama ya. Sebenarnya istilahnya beda-beda, tapi intinya adalah sama ya. Contohnya adalah ada nama lateral flow test, lateral flow device, LFA, lateral flow immunoassay, ada dipstick. Nah, kalau yang kemarin kalian praktikum ini namanya dipstick ya. Dipstick. Nah, kalau misalnya lateral flow assay itu yang lateral, yang ada kasetnya. Jadi di beberapa negara istilah-istilah untuk lateral flow assay ini mungkin berbeda, tapi intinya atau prinsipnya hampir. Nah, ini adalah lateral flow assay ya. Kalian kalau misalnya bongkar si lateral flow assay yang misalkan kalian pernah uji tes COVID ya, itu di dalamnya itu ada seperti ini. Jadi intinya itu adalah lateral flow assay itu adalah uji imunokromatografi atau tadi yang seperti saya jelaskan di depan adalah uji imunoassay ya. Jadi adanya interaksi antara antibodi dan juga antigen. Antigen itu merupakan molekul dari virusnya. Nah, ini adalah platform berbasis kertas untuk mengkonfirmasi ada atau tidak adanya melalui target seperti patogen atau biomarker pada manusia atau hewan atau kontaminan dalam persediaan air seperti misalkan ada air coli, nah kita bisa cek dengan rapid test ini. Kemudian juga bahan makanan dan juga pakan ternak. Keunggulannya apa sih? Biayanya murah, terus mudah dioperasikan, respon cepat, kemudian visualisasinya bisa langsung dengan mata langsung ya, nggak perlu menggunakan UV ya, kalau misalnya gold, gold, gold nanopartikel ya. Nah, ini lateral flow assay ini terdiri dari, ini ada sampel PET di mana merupakan komponen tempat kalian meneteskan sampelnya. Nah, kemudian di sini kemudian ada conjugate pad. Nah, conjugate pad ini adalah bagian di mana terdiri dari antibodi yang dikonjugasikan dengan label. Nah, tadi kan labelnya ada macam-macam. Ada gold nanopartikel, bisa juga menggunakan latex. Nah, kemudian ini ada membran. Nah, di membran inilah yang kalian bisa melihat adanya garis satu atau garis dua garis. Di sini ada test line, kemudian ada control line. Nah, kalau test line ini adalah antibodi yang spesifik terhadap antigen atau molekul target kita ya. Nah, kalau kemudian bisa mendeteksi atau apa namanya menunjukkan bahwa sistem lateral flow assay kalian tuh berjalan. Nah, di paling akhir ini ada absorbent pad. Absorbent pad ini berfungsi untuk menyerap kelebihan cairan. Jadi kan di sini kan ngalir ya lateral, namanya lateral mengalir secara lateral, kemudian di sini kan diserap kelebihan sampel, kelebihan si sampelnya. Dan ini mencegah arus balik. Kenapa? Kalau misalnya arus balik, dia akan balik lagi ke membran dan akan mengganggu deteksi kalian ya. Jadi ini kalau bisa absorben pad itu biasanya spesifikasinya tebal ya. Jadi dia terus daya serapnya kuat, jadi dia mencegah arus balik sehingga tidak mengganggu pendeteksian.
Nah, penggunaan lateral flow osei ini ada berbagai macam. Ini bisa digunakan sebagai point of care, tadi ya seperti untuk pemeriksaan COVID itu bisa dilakukan di rumah. Kemudian di klinik, nah kalau di klinik seperti yang kemarin untuk mendeteksi DNA TB ya, karena memang menggunakan PCR untuk mengaktifikasi atau memperbanyak si DNA targetnya. Kemudian di laboratorium misalkan ada penelitian-penelitian yang juga bisa digunakan. Nah, kemudian di sektor industrinya bisa digunakan untuk apa aja sih? Nah, untuk farmasi, tadi ya untuk farmasi itu untuk mengecek sakit apa gitu ya, terus ada E. coli atau tidak. Kemudian food and safety testing untuk mengecek apakah mungkin sekarang lagi ada isu halal ya, halal ini juga bisa dikembangkan untuk mengecek kehalalan suatu makanan. Nah, bisa ya, misalkan apakah makanan ini mengandung babi atau tidak, nah, itu bisa digunakan rapid test ini. Kemudian plant and crop health ini juga bisa digunakan untuk melihat kesehatan tanaman ya, misalkan tanamannya ada penyakit apa, ini juga bisa menggunakan rapid test. Animal health juga bisa. Misalkan sapi ada yang sakit, kalau enggak bisa juga sapi hamil ya, apa tuh ya bahasa bahasa kehewanannya. Kalau misalnya kehewanannya mah bunting ya. Nah, sapi bunting itu bisa dicek menggunakan rapid test. Nah, biasanya kan kalau misalnya sapi untuk mengecek dia bunting atau tidak, biasanya itu pakai caranya itu dimasukkan tangan si dokter hewannya ke dalam si sapinya gitu ya. Dan itu tuh membuat sapinya kesakitan. Nah, itu kasihan gitu ya. Nah, ini juga bisa menggunakan rapid test. Cukup diambil sampel darahnya, kemudian kita atau enggak urin apa ya darah atau enggak sebetulnya juga bisa. Kemudian kita testing rapid test, nah kita bisa tahu sapi itu hamil atau tidak ya, seperti itu. Namun tentu saja untuk pengembangan rapid test ini ada regulasi-regulasi yang harus kita uh, penuhi ya. Jadi tidak sembarangan kita membuat rapid test, tapi ada regulasi yang harus kita patuhi. Nah, sekarang bagaimana sih lateral flow osei itu bekerja? Di sini seperti tadi yang dijelaskan ada beberapa komponen. Jadi pertama sampel ini akan masuk ke sampel PET ya. Biasanya ada kalau dalam PET itu ada tulisan S di sini ya. Nah itu adalah lubang sampel. Kalau kita teruskan ke sini, di mana kalau misalnya sampel itu mengandung antigen, maka dia akan apa namanya bergerak ya, kemudian secara lateral, kemudian di sini ada konjugasi di mana sudah ada antibodi yang sudah terkonjugasi dengan label. Kemudian di sini ketika mengalir, maka antigen ini akan berikatan dengan antibodi yang sudah berlabel di sini. Kemudian kan masih tuh alirannya banyak ya si sampel. Kemudian akan mengalir lagi secara lateral masuk ke membran. Di membran ini di test line ada antibodi yang spesifik terhadap antigen tadi, maka akan terjadi ikatan seperti ini. Nah, karena ada labelnya, maka si garisnya itu jadi berwarna, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dikontrol itu ada antibodi yang merupakan anti untuk antibodi yang berlabel ini. Jadi, dia akan berikatan seperti ini. Sehingga akhirnya akan muncul garis, dua garis, seperti ini. Nah, dua garis itu apa sih interaksinya? Nah, interaksinya adalah di sini, antibodi berikatan antigen, ini antibodi yang di membran ya, berikatan dengan antigen, kemudian antigennya berikatan dengan antibodi yang sudah berlabel sehingga berwarna merah. Kemudian di sini kontrolan juga sama, antibodi berikatan dengan antibodi yang sudah berlabel sehingga berwarna. Makanya ada dua garis ya. Nah, kalau misalnya cuma satu garis berarti antigennya tidak ada terjadi ikatan karena si antibodi ini tidak berikatan sehingga tidak muncul ikatan, makanya labelnya juga tidak mungkin muncul sehingga tidak berwarna. Tapi kalau garis kontrol pasti ada. Nah, kalau garis kontrol tidak muncul garis, maka hasilnya invalid, artinya lateral flow osei kalian sudah rusak ya. Jadi untuk mengetahui apakah lateral flow osei kalian berjalan atau tidak, kita lihat ada garis di kontrol. Oke, tadi kan secara eh, apa namanya, secara penjelasannya. Nah, sekarang saya ajak kalian menonton video, ya, seperti ini. Siap ya. Melihat video bagaimana lateral flow osei itu bekerja.
Oke, gimana? Terbayang? Kapan terbayang? Ya. Gimana sudah terbayang? Bagaimana latar flow saya bekerja? Sampai dengan suaranya nih. Nggak ngantuk kan Ya, kalian? cukup terbayang, Bu. Ya, terbayang ya. Oh, Nah, jadi tapi izin, Bu, boleh garisnya mau ada bertanya. 3. Iya, jadi sebenarnya garisnya itu bisa kita atur. Kalau misalnya yang tiga itu mendeteksi namanya multiplex ya. Dia bisa mendeteksi dua antigen sekaligus. Kalau misalnya garisnya dua, berarti satu antigen. Nah, kalau misalnya tiga, berarti tiga antigen. Jadi tergantung dari mau yang kita periksa gitu. Kalau misalnya dalam satu rapid test kita mau mendeteksi dua antigen sekaligus, maka garisnya tiga. Kalau tadi kita lihat, kan antibodinya ada yang kuning, ada yang merah. Nah, yang kalau yang merah mendeteksi antigen B, yang kuning antigen A gitu. Jadi beda antigen yang deteksi. Ini di chat box ada. Oke. Oh, suara saya kecil? Agak kecil, Bu. Udah kecil. Oke. Sekarang gimana? Saya nggak pakai headset ya. Bentar ya. Oh, kalau sekarang? Terdengar jelas, Bu. Ya, oke. Berarti saya nggak usah pakai speaker ya. Nggak usah pakai speaker, nggak usah pakai headset. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang bertanya langsung saja angkat tangannya nanti saya jawab. Oke, nah sekarang prinsipnya apa sih tadi ya? Prinsipnya itu kalau tadi kita lihat dari video itu ada interaksi antara antigen dan antibodi ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya lateral flow ini adalah prinsipnya gabungan dari kromatografi lapis tipis dan reaksi pengenalan kekebalan atau immunoassay ya. Nah ini kalau misalnya hasilnya positif, nih seperti ini ya. Jadi ada analit yang target di sini ya, berikatan dengan antibodi yang di tes line, kemudian berikatan juga dengan antibodi yang sudah diberi label. Jadi pertama itu antigen itu berikatan dengan antibodi yang berlabel dulu ya. Nih berikatan, kemudian ketika mengalir ke sini, kalau misalnya apa namanya si ada antigen itu akan berikatan dengan antibodi yang dimobilisasi di membran sehingga muncul garis merah gitu ya. Nah, kalau misalnya yang kontrol lain tadi antibodinya akan mengikat antibodi yang berlabel tadi ya. Jadi hasil uji positif itu adanya analit target pada sampel mengakibatkan terjadinya akumulasi nanopartikel pada garis uji dan garis kontrol sehingga muncul dua garis merah. Sebaliknya, kalau negatif berarti tidak ada antigen kan? Nah, berarti di sini tidak ada pengikatan antigennya. Nah, kemudian ketika melewati garis tes, maka karena tidak ada antigen, tidak akan muncul kompleks seperti ini ya. Tidak ada muncul kompleks antibodi antigen, sehingga tidak muncul garisnya. Namun kalau kontrol lain, dia tetap tetap muncul garisnya karena memang antibodi ini mengenali sisi pengikatan dari sisi antibodi yang seperti sebelah sini. Jadi dia berikatan sehingga muncul satu garis. Nah, ini menandakan bahwa sistem kalian baik ya kalau kontrol lainnya muncul garis ya. Dan kalau misalnya di tes lainnya nggak muncul garis, maka dia negatif atau tidak munculnya atau tidak adanya antigen atau analit ya dalam sampel. Nah, ada dua macam format lateral flow assay. Yang pertama adalah format sandwich ya. Sandwich itu seperti yang tadi kalian tonton videonya. Jadi sandwich seperti ini. Jadi kalau hasil positif dia muncul dua garis ya. Tadi garis di test line dan juga garis di control line. Karena munculnya analis seperti ini. Dan sandwich itu seperti ini. Kalau misalnya kalian makan burger kan saling bertumpuk ya. Nah, ingatnya itu aja sandwich ya. Seperti itu. Jadi ini saling bertumpuk sehingga menunjukkan hasil positif. Nah, biasanya dia digunakan untuk mendeteksi analit yang lebih besar ya. Jadi ukuran ukuran analitnya besar dan si antibodi yang digunakan dalam sistem lateral flow assay-nya itu memiliki dua situs pengikatan. Artinya apa? Jadi antibodi ini harus mengikat sisi epitop dari analit yang berbeda. Nah, kalau misalnya seperti ini kan, kalau antibodi yang tadi yang pertama berikatan kan yang di konjugat pad-nya dulu ya.
Maka nanti di conjugate pad akan mengikat sisi antigen sebelah sini. Sedangkan kalau misalnya yang di kontrol line, di test line nanti antibodinya itu mengikat antigen bagian epitop sebelah sini. Jadi antibodi yang digunakan harus spesifik terhadap antigen tersebut, namun harus memiliki dua sisi pengikatan yang berbeda ya. Jadi nggak boleh sama. Kalau sama biasanya nggak muncul garisnya di sini karena kompetisi ya, kompetisi dia mau mengikat sisi yang sama. Tapi kalau misalnya sisi yang berbeda maka akan muncul sandwich seperti ini. Nah biasanya kalau misalnya kalian cari, misalkan ini saya mau ngembangin lateral flow assay, nah cari antibodinya harus namanya antibody pairing ya. Antibody pairing artinya antibodi yang berikatan dengan epitop yang berbeda. Nah, contohnya adalah ini ada deteksi antigen SARS-CoV-2. Nah, ini salah satunya ini menggunakan antibody pairing ya. Jadi antibodinya itu mengikat sisi antigen atau sisi epitop yang berbeda dari si virus COVID ini ya. Kemudian juga bisa mendeteksi untuk deteksi antibodi. Nah, antibodi ini juga sama. Yang dideteksi adalah IgG dan IgM. Nah, tadi ada 3 garis seperti ini. Karena apa? Dia mendeteksi IgG dan juga mendeteksi IgM. IgM dulu ya. IgM kemudian mendeteksi IgG. Ada 2 antigen yang berbeda. Antibody yang berbeda yang akan kita deteksi. Makanya ada 3 garis. 1 garis untuk mendeteksi IgM, 1 garis untuk mendeteksi IgG, 1 garis untuk control line. Nah, seperti ini dia menggunakan antibody yang pairing ya. Jadi harus metodenya sandwich. Nah, kemudian format lateral flow assay yang kedua yaitu kompetitif ya. Seperti tadi saya sebutkan dia untuk mendeteksi analit yang antibodinya tidak tersedia atau analitnya terlalu kecil ya untuk beberapa peristiwa pengungkapan antibodi seperti steroid dan obat-obatannya biasanya untuk ini dia malah di garis tesnya nggak muncul garis kalau positif. Jadi terbalik sama yang tadi. Jadi kalau yang tadi kan kalau positif muncul 2 garis, kalau negatif 1 garisnya. Tapi kalau misalnya yang format lateral flow assay yang kompetitif, justru yang negatif dia 2 garis, yang positif 1 garis. Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu. Ya karena di sini kita lihat dia namanya juga kompetitif, dia itu antibodinya hanya mengikat sisi epitop yang sama, ya, sisi epitop yang sama. Nah, jadi di membrannya itu kita imobilisasikan antigen yang sama persis atau sama dengan jadi yang kita desain sama dengan molekul target yang akan kita deteksi, hanya saja dia memiliki kinetika atau memiliki afinitas yang lebih rendah dibandingkan dari analit itu sendiri. Jadi ketika ada antibodi, ketika dia kompetisi, analit atau antigen yang memiliki afinitas yang tinggi, dia akan berikatan antibodi. Walaupun sama, tapi maksudnya molekulnya sama, namun afinitasnya berbeda, maka afinitas yang paling tinggi, maka dia akan berikatan dengan antibodi. Sebaliknya, antigen yang memiliki afinitas yang lebih rendah, maka dia tidak akan berikatan. Nah, makanya itu namanya kompetisi. Nah, biasanya ini digunakan untuk mendeteksi steroid atau obat-obatan ya, seperti narkoba, uji narkoba biasanya yang seperti ini ya. Jadi yang munculnya malah yang titik 2 itu negatif, yang 1 malah positif ya. Nah, contohnya ini contoh format lateral flow assay ini biasanya contoh ini untuk mendeteksi toksin ya, toksin. Nah, kalau misalnya ada toksinnya, justru dia munculnya 1 garis nih, 1 garis. Tapi kalau misalnya nggak ada toksinnya, maka dia munculnya 2 garis karena tadi ada kompetisi antara non target dengan toksinnya. Kemudian di sini juga sama. Contohnya ya untuk contoh-contoh format lateral flow assay yang kompetitif. Nah, kemudian gimana sih prinsipnya ya atau enggak bagaimana kalau misalnya saya mau mengembangkan lateral flow assay metode atau format sandwich dan kompetitif. Nah, sebenarnya prinsipnya kalau yang sandwich ini menggunakan 2 antibodi yang mengikat situs yang berbeda pada antigennya. Kemudian kalau kompetitif tadi ada kompetisi antara analit target dan analit berlabel atau kompetisi antara analit target dan analit pada garis uji. Biasanya kita lihat afinitasnya ya terhadap antibodi. Nah, biasanya afinitas analit pada sistem lateral flow assay itu lebih rendah dibandingkan dengan analit target karena kita berharapan bahwa analit target kita bisa berikatan dengan antibodi kita ya, sedangkan analit yang
yang di sistem lateral flow cell-nya dia afinitasnya rendah, tidak akan berikatan kalau misalnya memang muncul ada toksin atau ada molekul targetnya. Kemudian target molekulnya kalau untuk sandwich itu lebih dari 1 kilodalton. Contohnya kita mau mendeteksi protein, antibodi, kemudian bakteri. Nah itu kalau misalnya targetnya lebih dari 1 kilodalton kita menggunakan format sandwich. Kalau misalnya yang kurang dari 1 kilodalton seperti obat atau toksinnya itu biasanya kurang ukuran molekulnya kecil-kecil. Nah, kita bisa menggunakan kompetitif ya formatnya. Kemudian konsentrasi bioreseptor penangkap atau antibodi yang ada di konjugat itu biasanya konsentrasi bioreseptor penangkap itu antibodi yang ada di membran ya. Ada yang di membran itu konsentrasinya harus di atas 1 mg per mili untuk yang metode sandwich. Tapi kalau metode kompetitif itu bisa range-nya itu malah lebih kecil ya, 1 sampai dengan 0,1 mg atau 0,1 sampai dengan 1 mg per mili. Nah, ini ada hook effect. Hook effect itu nanti akan kita pelajari kalau misalnya kalian memang tertarik mempelajari lebih dalam tentang lateral flow cell, mungkin nanti pada saat penjurusan ya. Tapi kalau misalnya tertarik, nanti akan saya jelaskan efek hook itu apa. Nah, ini efek hook ini mungkin terjadi kalau dalam sandwich, tapi kalau dalam kompetitif tidak berpengaruh ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, oh ada, Fadil, mangga. Oke, Bu. Terima kasih atas Fadli, kesempatannya. Iya, Bu. Sebelumnya maaf, suara saya terdengar nggak ya, Bu? terdengar. Ya, Bu. Jadi saya sebenarnya mau nanya juga tentang sandwich sama tadi apa competition ya, Kompetitif. kompetitif. Kompetitif Nah, ya. saya tuh masih bingung gitu, karena kan sebenarnya kalau dari konsep rapid test ini kan, deteksi molekuler ini kan kayak kita mencocokkan gitu dari antigen yang udah kita buat, dari si membrannya udah kita buat sama membran target yang pengen kita deteksi gitu. Tapi kalau di kompetitif itu tuh kayak dia kan kalau hasil garisnya 2 itu negatif kan, sedangkan di sandwich itu kan kalau garis 2 itu positif. Nah itu kenapa Ya. terbalik-balik ya, Bu? Kan kalau misal ya udah kalau misal ada target yang pengen kita deteksi dan udah ada antibodi atau antigen yang di membrannya itu, ya berarti ya memang hasil positif ya memang seharusnya dia udah berwarna gitu, berlabel lebih dari 1 gitu. Tapi kenapa di Ya. sandwich justru justru dia label 1 tuh label lebih dari 1 tuh dia positif, sedangkan di kompetitif dia kalau label 2 tuh malah negatif gitu. Oke. Udah pertanyaannya? Oke. Ya sudah. Mungkin kalian agak sedikit bingung ya. Jadi kalau misalnya kalian misalkan beli rapid test, biasanya kalian harus baca instruction for use-nya ya. Jadi garis 2 itu enggak selalu positif ya. Kalau misalnya untuk tadi kan untuk yang biasanya itu jarang banget ya untuk yang garis 2-nya negatif itu biasanya untuk deteksi molekul yang kurang dari 1 kilodalton. Biasanya untuk obat-obatan yang tes narkoba ya. Tes narkoba mungkin kalian baca instruction for use-nya justru kalau misalnya 2 dia negatif ya. Kenapa gitu ya? Nah kan kalau misalnya harusnya tadi kan kalau misalnya dia berwarna itu bisa dilihat dari ini. Ada interaksi antara antibodi, antigen dan antibodi berlabel ya. Ini labelnya itu warna merah nih, warna merah. Nanopartikel itu warna merah, itu warna merah. Nah, itu biasanya labelnya merah warna biru. Nah, itu menggunakan latex. Nah, itu akan terjadi interaksi sandwich seperti ini bertumpuk antara antibodi dan antigen. Sebaliknya, kalau yang kompetitif, tadi saya jelaskan bahwa itu kita setting, tadi kan molekulnya kecil. Kalau molekul kecil tuh susah interaksinya antara antibodi dengan antigen. Maksudnya agak sulit untuk sandwich ya. Nah, makanya kita pakai format yang kompetitif. Nah, kompetitif itu nih saya jelaskan di sini secara ininya. Ini contohnya adalah ini gold nanoparticle, kemudian ada toksin dan ini gold nanoparticle dengan non target ya, non target antigen. Artinya dia tidak bukan target kita gitu ya. Nah, ketika kita alirkan ke dalam lateral flow cell, maka toksin ini akan berikatan dengan gold nanoparticle dan antibodi ya. Nah, kalau misalnya kemudian kalau misalnya oh sebentar. Ya, kemudian kalau misalnya yang ini contohnya ini ada kita alirkan ini. Nah, kalau ini toksinnya adalah yang kita setting.
Jadi ini adalah untuk yang rapid test yang tidak mengandung si toksinnya. Jadi ini toksinnya adalah toksin yang kita setting. Jadi kita buat. Nah, ketika tidak muncul, ini adalah sampel ya, ada sampel. Ketika dimunculkan sampel, sampelnya tidak mengandung toksin, maka toksin yang kita setting antibodi di sini. Karena tidak ada kompetisi, artinya tidak ada dua toksin yang berbeda. Satu toksin dari sampel, satu toksin dari sistem lateral flow assay. Nah, karena di sampel A ini tidak ada toksin atau tidak ada target dari molekul target ini, maka si toksin ini akan berikatan dengan antibodi. Nah, kalau misalnya dalam sampel itu mengandung toksin yang akan kita deteksi, ini toksin yang akan kita deteksi yang ini misal. Kalau ini toksin yang ada di dalam sistem lateral flow assay. Ketika mengalir, maka dia akan terjadi kompetisi. Akan terjadi kompetisi ya. Kalau toksin atau toksin yang akan kita deteksi itu memiliki afinitas yang lebih besar, karena tadi kan kita setting kalau dalam lateral flow assay untuk metode kompetitif, kita setting toksinnya itu di bawah memiliki afinitas yang lebih rendah dibandingkan dengan analit target kita. Maka ketika dialirkan, toksin yang di sini yang karena memiliki afinitas yang lebih tinggi, maka dia akan berikatan dengan antibodi. Sedangkan toksin yang tadi yang berlabel ini, dia tidak akan berikatan, makanya tidak berwarna. Ya, tidak berwarna. Sehingga tadi cuma ada satu garis di kontrol lainnya aja. Gimana, Fadil? Paham? Fadli, sorry. Ya Bu, kurang lebih paham. Jadi dia itu kayak semisal toksinnya konsentrasinya tinggi, jadi dia terikat. Tapi kalau yang konsentrasinya rendah, dia lewat gitu aja ya Bu. Iya, bukan konsentrasi, afinitas. Jadi afinitas itu Afinitas. seberapa kuat dia berikatan dengan antibodi. Nah, biasanya untuk yang sistem lateral flow kompetitif ini kita buat afinitasnya yang di bawah dari si analit target kita biasanya. Jadi gitu ya kalau misalnya jadi kekuatan menarik lah intinya kalau misalnya kita pegangan tangannya misalkan pegangan tangan yang satu mah lemas gitu loh, yang satu lebih kuat. Nah maka kalau yang bukan lemas ya gimana ya ceritanya. Jadi kalau misalnya interaksinya kalau misalnya ion lah ion, ada ion yang agak kuat gitu ya, yang ion kuat sama ion yang lemah. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada ion lemah, nggak ada ion kuat maka ion lemah ini akan berikatan kan. Tapi kalau misalnya ion lemah sama ion kuat yang berikatan yang mana? Ion kuat kan? Nah, Iya, itu betul. afinitas. Kalau dalam biokimia itu namanya afinitas. Jadi kekuatan apa sih kecenderungan untuk berikatan itu lebih tinggi kalau afinitasnya tinggi. Sampai sini sudah dipahami? Mungkin agak sedikit bingung ya karena baru pertama kali ya. Oke, Awa mau bertanya? Udah mengandung, tapi afinitasnya lebih rendah. Jadi biasanya itu toksinnya itu yang sintetis biasanya, bukan yang asli. Kalau afinitas, jadi kalau misalnya yang di sistem lateral flow assay-nya, toksinnya itu memiliki afinitas yang rendah dibanding dengan toksin yang ada dalam sampel. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita mendesain suatu lateral flow assay, biasanya kita lakukan validasi kan. Pertama kita menggunakan gen sintetis, kemudian ketika diujikan dengan sampel, oh ini nggak muncul, berarti ada yang salah. Kita turunin lagi afinitasnya, si toksinnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau buat toksin yang kita masukkan ke dalam sistem lateral flow assay-nya itu memiliki afinitas yang lebih rendah dibandingkan toksin yang akan kita deteksi di sampel klinisnya. Gimana? Sudah dipahami? Kalau enggak kayak narkoba ya, narkoba kayak apa contohnya ya? Narkoba teh, ada yang mau tahu nggak? Untuk mendeteksi apa ya narkoba nih sebenarnya? Ada yang ini ada uji apa nih? Amfetamin ya, amfetamin ada nih. Nih, ini ada uji amfetamin. Mungkin kalian bisa browsing ya, uji amfetamin, uji narkoba itu justru yang
garis duanya muncul garis itu malah negatif, tapi kalau satu garis dia positif gitu. Kenapa? Karena tadi ukuran dari molekul target kita itu kurang dari 1 kilodalton, artinya kecil sekali. Maka kita menggunakan sistem yang kompetitif gitu ya. Cukup jelas ya. Kalau sudah kita lanjut lagi ke terus selanjutnya. Nah, tadi kan apa namanya? Jenis-jenis atau format essay dari lateral flow essay. Nah, sekarang kita mengenali lebih dalam mengenai komponen-komponen dari lateral flow essay sendiri ya. Nah, kalau ini di dalam, kalau kasetnya kita bongkar, ini tuh di dalamnya ada sampel PET ya. Sampel PET ini tadi memiliki peran dalam memastikan sampel mengalir secara merata. Nah, di sini juga biasanya pemilihan dari bahan bantalan sampel ini berdampak signifikan pada kinerja pengujian alat uji cepat. Nah, biasanya bahannya itu dari selulose atau glass fiber tergantung dari sampel yang kalian gunakan. Misal matriks sampelnya macam-macam. Kalau tadi kalian lihat di video ada susu, kemudian ada saliva, urin, kemudian ada whole blood, ada kemudian ada air dan segala macam. Nah, itu kita harus mempertimbangkan matriks sampel terhadap pemilihan sampel PET ini ya. Nah, biasanya sampel PET ini dimodifikasi ya untuk mengkondisikan sampel. Contohnya misal dengan cara melakukan pretreatment. Biasanya urin nih, contohnya urin dia memiliki range pH yang cukup besar. Nah, gimana caranya biar sistem lateral flow assay kita itu baik ya pada saat pengujian itu biasanya kita treatment sampel PET-nya dulu untuk mengatur kondisi pH dari sampel ya. Sehingga ketika dialirkan ke dalam sistem maka pH-nya sudah relatif sama. Nah, kemudian bagian selanjutnya ini yang warna merah. Biasanya kalau misalnya kalian bongkar dia ada yang bagian warna merahnya ya, atau enggak warna hitam gitu ya, atau enggak warna ungu. Nah, itu adalah konjugat PET yang sudah berisi dengan larutan konjugat ya. Larutan konjugat itu adalah terdiri dari antibodi dan antigen ya. Antibodi yang berkonjugasi dengan label. Maaf. Jadi di sini warnanya warna merah karena ada si antibodi yang sudah dikonjugasikan dengan label, contohnya gold nanoparticle. Nah, biasanya ini terbuat dari glass fiber, ada cellulose filter dan polyester ya. Di sini fungsinya apa sih? Fungsinya menahan konjugat agar tetap stabil selama masa simpan, kan biasanya dia disimpan ya. Kemudian pada saat digunakan ketika dibasahi maka dia bisa mengalirkan secara efisien si konjugat ini ke membran. Nah, biasanya konjugat PET ini merupakan bagian yang kritikal ya dalam mengontrol kinerja dari lateral flow assay tersebut. Nah, kalau misalnya pemilihannya itu juga harus melihat bed volume yang konsisten ya untuk memastikan bahwa jumlah reagen yang dialirkan itu tetap konstan. Nah, gimana sih cara mengaplikasikan konjugat ke konjugat PET? Nah, ada dua macam cara. Yang pertama adalah coating. Jadi, coating atau soaking. Nah, contohnya cukup direndam si konjugat PET-nya ke dalam larutan konjugat kita. Namun ini bisa nggak sama antara batch ke batch-nya ya. Biasanya karena rendaman hari ini mungkin keserap semuanya, rendaman berikutnya mungkin tidak terserap. Nah, itu bisa terlalu besar variasinya gitu ya, sehingga susah untuk batch to batch konsistensinya. Nah, yang kedua tekniknya adalah dispensing. Dispensing ini seperti ini nih, ini alatnya seperti ini. Mungkin kalau misalnya nanti kalian memilih peminatan kesehatan, mungkin nanti kalian akan dulu ya yang angkatan sebelumnya kita praktek nih cara spray si konjugat ini ke membran konjugat PET, maaf, ke kertas konjugat PET ya. Nanti di spray. Nah, tapi kalau dispensing ini membutuhkan alat seperti mesin dispensing dan biasanya batch to batch variasinya tidak terlalu besar ya. Seperti itu. Dan dia di spray seperti ini. Nah, setelah di spray ini kan basah ya si kertasnya. Nah, kita keringkan di suhu 37 derajat atau bisa menggunakan vacuum drying. Setelah dikeringkan, itu disimpan di suhu 4 sampai 20 derajat, tapi RH-nya harus rendah ya, harus rendah, harus kering gitu ya, tidak boleh lembab. Kalau lembab, nah dia basah.
Nah, kemudian di konjugat itu kan tadi di konjugat peptide ada antibodi yang berikatan dengan label. Nah, antibodi dalam lateral flow assay biasanya disebut bioreseptor ya. Bioreseptor ini biasanya jadi nggak cuma antibodi, bisa juga sebagai protein, bisa juga DNA ya yang dikonjugasikan. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya pertama harus stabil, kemudian yang kedua memerlukan kinetika asosiasi yang cepat. Artinya dia bisa berikatan dengan cepat dengan molekul targetnya. Kemudian tadi, tentu ini yang paling penting, harus memiliki afinitas pengikatan yang kuat ya untuk molekul target. Contohnya apa aja sih bioreseptor yang digunakan? Ini ada poliklonal, kemudian ada monoklonal, bisa juga fragmen ya. Fragmen itu seperti, nah bagian antibodi itu ada bagian fragmennya kita apa namanya kayak SCFV ya. Nah, bagian FC-nya aja, misalkan bagian sininya aja ya, atau enggak bagian FAB-nya, sorry. Bagian FAB-nya yang bagian yang binding set dengan si antigennya gitu ya. Kemudian bisa nanobodies atau aptamer. Nah, jadi untuk bioreseptor tidak terpaku hanya pada antibodi saja, tetapi beberapa protein lain bisa digunakan. Nah, bioreseptor itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah detection bioreseptor, yang kedua adalah capture bioreseptor. Detection bioreseptor adalah reseptor atau antibodi yang dikonjugasikan dengan label ya atau disebut dengan konjugat. Nah, biasanya kalau misalnya antibodi dikonjugat kita sebutnya detection bioreseptor. Kemudian kalau capture bioreseptor adalah bioreseptor atau antibodi yang kita imobilisasikan di membran ya. Makanya dia capture kan menangkap seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya untuk memilih bioreseptor kita bisa mengkarakterisasi menggunakan SPR ya, Surface Plasmon Resonance atau ELISA. Apa itu SPR? Nanti kita belajar lebih dalamnya tentang SPR. Intinya dia bisa menghitung kinetika asosiasinya. Seperti tadi ya, dia harus memiliki kinetika asosiasi yang cepat. Jadi kalau misalnya kita punya antibodi, ini banyak nih antibodinya sama-sama spesifik terhadap antigen molekul kita. Melihat kinetika asosiasi sama afinitasnya. Nah, maka sehingga kita bisa mengetahui kinetika nol target atau capture. Pokoknya apa nih kalau misalnya ya poliklonal. Jadi kalau misalnya di kontrol lain nggak mesti monoklonal, kita bisa menggunakan poliklonal karena seperti kita ketahui bahwa monoklonal antibody itu mahal ya. Kalau misalnya tadi syarat dari rapid test ini kan harus affordable. Nah, kalau misalnya kita menggunakan dua-duanya, di sini monoklonal, di sini monoklonal, maka harga HPP dari produk dari rapid test ini akan mahal ya, akan semakin mahal. Maka kita bisa menggunakan poliklonal. Yang penting apa? Yang penting dia bisa mengikat antibody yang berlabel ini. Nah, kemudian tadi kan untuk menunjukkan dia positif atau negatif dilihat dari perubahan warna. Nah, itu apa sih yang bisa menyebabkan pewarnaan itu? Nah, itu dari label. Apa aja labelnya? Nah, paling umum digunakan kita menggunakan gold nanopartikel emas. Dia warna merah seperti ini ya. Warna ini. Dan ini juga paling murah biasanya nanopartikel emas itu. Dan biasanya kalau di lab kita bisa membuat AUNP sendiri ya, gold nanopartikel sendiri. Mungkin kalau misalnya nanti ada praktikumnya ya. Tapi bukan praktikum untuk deteksi molekuler ini nanti ya. Kalau misalnya praktikumnya udah yang lebih tinggi nanti pas semester depan mungkin ya. Nah, kemudian selain gold nanopartikel ada lagi nggak? Ada. Nah, ini kita bisa menggunakan gold nanopartikel, karbon nanopartikel, ini warnanya hitam. Kemudian kita bisa menggunakan magnetic nanopartikel, bisa menggunakan quantum dots, kemudian bisa menggunakan fluorescence seperti ini. Nah, macam-macam ya. Dan ini ada keuntungan dan juga kerugiannya apa aja. Dan biasanya yang paling mudah dan murah itu kita bisa menggunakan AUNP atau gold nanopartikel ya. Nah, selanjutnya ada membran. Membran di sini adalah tempat di mana antibodi di tes lain dan kontrolan dimobilisasiin ya. Nah, ini cara macam-macam nih, ada nitroselulose, ada selulose asetat, PVDF, kemudian ada PS dan lain-lain. Ini bisa digunakan sebagai membran. Namun yang paling umum digunakan adalah membran nitroselulosa.
karakteristik kuncinya apa sih? Yang pertama adalah memfasilitasi alirannya homogen, kemudian menunjukkan ikatan non-spesifik yang rendah. Apa sih non-spesifik itu? Jadi non-spesifik itu dia bisa berikatan yang seharusnya tidak berikatan, dia malah berikatan. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, kemudian pemilihan membran juga bisa dilihat dari capillary flow time-nya. Capillary flow time-nya itu apa sih? Nah, itu adalah kecepatan mengalir dari ujung sini ke ujung sini. Namanya capillary flow time. Kalau misalnya capillary flow time-nya cepat, biasanya kita gunakan untuk sampel-sampel yang bergeraknya lebih lambat. Contoh saliva ya. Saliva itu kan dia kental ya. Air ludah kita tuh kalau misalnya mengalir itu lambat dibanding air biasa. Nah, itu bisa kita menggunakan membran yang cepat. Tapi kalau misalnya karakteristik sampelnya cepat, seperti urin ya, urin kan bentuknya air ya. Nah, kita biasanya menggunakan membran yang capillary flow time-nya yang lambat ya, sehingga eh, ketika alirannya itu konstan dan konsisten, nggak terlalu cepat gitu ya, seperti itu. Nah, cara imobilisasi antibodi ke membrannya gimana sih? Sama tadi seperti kita aplikasikan konjugat ke dalam konjugat PET, kita bisa menggunakan mesin dispensing ya. Mesin dispensing kita kalau misalnya ini line 1, ini line 2 ya, kita masukkan di microchipnya itu antibodi yang kita desain untuk di test line, kemudian di control line, nanti kita spray seperti ini sehingga muncul garis seperti ini, panjang garis seperti ini ya. Biasanya satu membran itu panjang gitu ya. Nah, setelah gitu, nah panjang seperti ini. Setelah itu gimana? Kita keringkan di suhu 37 derajat, kemudian setelah kering kita simpan di suhu yang suhu 4-20 atau enggak di suhu 25 ya, suhu ruang aja, tapi harus kering. Kemudian ini ada absorben pad bagian ujung. Seperti tadi saya jelaskan di awal bahwa absorben pad ini fungsinya simple sebenarnya. Dia hanya menyerap kelebihan sampel dan mencegah arus balik cairan ya. Kalau misalnya dia arus balik, maka dia akan mengganggu deteksi di sini, mengganggu interaksi yang ada di sini sehingga dia harus memiliki daya serap kuat. Nah, contohnya biasanya kita menggunakan selulose ya. Nah, kemudian tadi ya ada kertas-kertas dan segala macam. Nih gimana kalau misalnya digabungin kertas-kertasnya letoy? Nah, kita punya namanya backing card. Nah, backing card ini berfungsi sebagai penyokong ya. Jadi si kertas-kertas yang tadi yang kita susun itu kita tempelkan ke backing card. Ini bentuknya kayak stiker. Jadi kalau misalnya kalian nanti praktikum assembly ini, nanti kita buka-buka stiker, kita tempelin si membrannya, kita tempelin conjugate padnya, kita tempelin absorbent padnya dan sampel padnya gitu ya. Nah, ini ada stikernya. Biasanya stikernya itu udah didesain sedemikian rupa sesuai dengan urutan komponen-komponen tadi. Dan komponen-komponen tadi itu harus overlap ya. Jadi sampel pad dengan conjugate pad dengan membran dan juga absorbent pad itu harus overlap satu sama lain biar apa? Biar alirannya itu tetap mengalir. Jadi tidak ada namanya berhenti gitu kan. Kalau misalnya nggak overlap dia kalau misalnya gini, maka dia tidak akan mengalir ya. Ada aliran yang terputus. Nah, kalau overlap dia tuh akan konsisten alirannya dari sample pad sampai ke absorbent pad. Nah, kemudian ada housing. Nah, ini housing untuk yang lateral flow assay yang ada kasetnya. Ini macam-macam ya. Jadi tergantung dari desain dari kitanya ya. Nah, biasanya terbuat dari plastik, tapi tentu saja walaupun bentuknya berbeda-beda, tapi harus memperlihatkan atau memperhatikan seperti ini. Jadi kayak gini ya, ini kan tempat lubang tempat sampel diteteskan. Nah, ini tidak boleh menekan terlalu dalam sehingga menghalangi aliran dari sampel pad ke absorben pad. Nah, itu nggak boleh. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang memang harus ditekan, tapi ada bagian yang tidak boleh terlalu ditekan ya. Seperti itu. Nah, ini contoh yang bagian ini. Nah, bagian ini biasanya nih seperti ini. Ini bagian ini biasanya ada semacam pelindung seperti ini. Biar apa? Ini biasanya bagian sampel pad. Biar apa? Ketika kita teteskan sampel, dia tuh tidak flooding ke pinggirnya loh. Ini kan alirannya, jadi misalkan ditetesin si sampelnya itu, pas tetes demi tetes itu, dia nggak banjir ke pinggir sini, jadi tetap apa namanya dihalangin sama ini ngalir ke sini. Nah, sama di absorben padnya ini lebih panjang, dia sama juga biar menjaga si alirannya. Nah, ini apa namanya sistem apa tadi kaset itu harus memperhatikan sistem-sistem seperti ini. Jadi tidak asal gitu ya, hanya masukin pakai plastik atau gitu ya, tapi ada desainnya.
Nah, pada saat kita sudah memasang si strip ke dalam kaset, maka kita harus memastikan itu apa namanya apa namanya rapet ya, rapet. Nah, biasanya kita pakai roller. Jadi di roller ditekan sampai benar-benar ketekan dan akhirnya ketutup rapat seperti itu ya. Nah, ini juga ada desain lateral kaset yang bisa dibaca oleh reader ya. Nah, gimana cara assembly-nya? Nah, assembly-nya seperti ini langkah-langkahnya. Jadi pertama ini backing card. Backing card ini, oh ini pertama ini membran dulu. Membran kita tempelkan ke backing card seperti ini. Nah backing card ini sudah ada layer-layernya seperti ini. Jadi kita buka yang bagian membran dan absorben padnya dulu. Buka stiker yang ini, kemudian buka stiker yang ini, tempelin membrannya, tempelin absorben padnya. Setelah itu baru kita spraying. Nah, ini stripping atau namanya stripping test line dan control line. Setelah stripping kita keringkan, kemudian kita misalkan ini soaking sample pad. Sample padnya misalkan tadi harus di treatment dulu, misalkan ya untuk karena kita mau ngedeteksi urin atau biar pH-nya seragam. Kita soaking dulu si sample padnya, kemudian keringkan. Kemudian conjugate padnya kita spray ya, kita spray. Kemudian kita keringkan. Setelah itu baru kita assembly. Caranya gimana? Tadi kan kalau misalnya yang tadi pas stripping sudah ditempelkan membran sama absorben padnya. Kemudian tempelin nih konjugat yang tadi sudah di spray. Setelah ditempelin, kita tempelin sampel padnya yang sudah di pre-treatment. Kemudian kita potong-potong. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya yang membran yang sudah di spray ya. Ini membrannya, ini conjugate padnya, ini sampel padnya, ini absorban padnya. Nah, ini harus saling tumpang tindih nih, tumpang tindih antara satu sama lain kurang lebih 1 sampai 2 mm. Biar apa? Biar alirannya konsisten dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, kalau ini sama ya. eh, Nah, ini multiplex LFA dan kuantitatif LFA. Jadi tadi ada yang bertanya, Bu, tadi kok garisnya 3, biasanya 2. Nah, tadi multiplex itu biasanya untuk garis yang lebih 2. Biasanya dia mendeteksi dua antigen yang berbeda ya. Nah, ini baik uji sandwich maupun uji kompetitif dapat dikembangkan untuk didesain lebih dari satu jalur uji ya. Nah, ini bisa mendeteksi 2 antigen sekaligus. Namanya multiplex. Nah, ini ada kuantitatif juga. Kalau kuantitatif rapid lateral flow assay biasanya dia terintegrasi ke dalam reader. Jadi biasanya nih si kasetnya itu didesain kemudian ada barcode-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam reader, maka dia bisa membaca dan bisa dihitung, oh dia konsentrasi si analitnya sekian gitu ya. Nah ini bisa diintegrasikan ke laptop, kemudian ke HP, dan segala macam ya. Ini sekarang sudah berkembang seperti itu. Biasanya untuk rapid test HbA1c, misalkan untuk yang diabetes ya itu kan tidak hanya dua garis tapi kita harus apa namanya harus mengkuantifikasi kadar HbA1c dalam pasien karena pasien biasa aja maksudnya yang normal aja dia punya HbA1c. Nah seberapa banyak HbA1c yang bisa dideteksi untuk menentukan bahwa pasien itu diabetes atau prediabetes. Nah itu biasanya menggunakan kuantitatif lateral flow assay. Oke. Sekian, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ini 28 orang. Berarti ada 3 orang yang masuk ya. Jangan lupa absen di Google Form ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sampai sekarang cukup sibuk kayaknya. Ya, cukup jelas ya, kebayang ya bagaimana suatu lateral flow assay bisa mendeteksi molekul target. Iya, awam sih lah. Ya, kan 3 garis, 1 antigen A, 1 antigen B, 1 lagi kontrol, 3 garis. Contohnya nih ya. Mm-mm. Garis kontrol itu menandakan bahwa sistem lateral flow assay kita tuh udah berjalan dengan baik. Jadi kalau misalnya nggak muncul garis kontrol, berarti sistemnya
nggak berjalan dengan baik. Jadi kayak rusak gitu. Jadi kalau misalnya untuk tahu sisi lateral flow saya itu baik, sistemnya berfungsi dengan baik, maka harus muncul satu garis di control line di sini. Nah, kalau multiple nih contohnya nih, tes antibody biasanya ya, kalau misalnya ini tes antibody ini sampelnya darah gitu ya. Ketika darah kita tetesin, kita biasanya pakai lancet, ditojos gitu ya, tetesin, kemudian alirin. Nah, ini muncul IgM, misalkan ini IgM positif, karena garis yang pertama ini menunjukkan IgM. Muncul garis kontrol lain. Ini garis kontrol lain itu harus selalu muncul. Kalau nggak muncul, maka sistemnya invalid. Kalau nggak rusak, nah kalau gitu tesnya harus diulang. Karena tadi kontrol ini berkaitan dengan konjugat ya. Artinya sistemnya berjalan dengan baik. Jadi kayak semacam sesuai namanya untuk mengontrol bahwa si rapid test itu berjalan dengan baik. Kalau tidak muncul garis di kontrol lain, maka kemungkinan si alat rapid testnya rusak. Kalau enggak harus diuji kembali. Jadi hasilnya invalid, gagal gitu ya. Nah, ini contohnya. Terus kemudian ini antigen yang terdeteksinya IgM, cuma satu. Yang ini nggak muncul, artinya apa? Di sampel kita nggak ada IgG-nya. Kemudian kita alirin lagi, misalkan isi darahnya. Darahnya ternyata IgM nggak muncul, ini IgG-nya muncul. Berarti dia di sampel darahnya hanya ada IgG aja, IgM-nya udah nggak ada. Nah, kemudian kalau muncul tiga garis gini, oh berarti IgM-nya ada, IgG-nya ada. Nah, garis kontrol harus selalu muncul untuk menunjukkan bahwa sistem sudah berjalan dengan baik. Kapan sih ini muncul IgM, kapan muncul IgG-nya aja, kapan muncul dua-duanya. Nah, biasanya kalau misalnya pada saat seseorang terinfeksi, biasanya kalau IgM muncul duluan, biasanya dia baru terpapar atau enggak dia baru gitu ya apa namanya terpapar penyakit itu baru. Jadi biasanya kalau misalnya kita terinfeksi biasanya yang muncul itu sistem imun kita IgM duluan ya, IgM muncul. IgG-nya belum muncul kenapa? Karena antibodi anti dari virus tersebut tuh belum muncul. Jadi baru inflamasinya aja di sini ya. Kemudian ketika tes antibodi muncul IgG-nya aja, IgM-nya belum ada nggak muncul, artinya itu udah lama terinfeksinya. IgM-nya udah hilang. Jadi cuman ada IgG aja di darahnya, di sistem imunnya dia. Nah, kalau misalnya IgG dan IgM muncul, oh ini baru, tapi udah lama, udah agak lama gitu ya. Artinya sudah muncul antibodi terhadap virus tersebut. Nah, ini juga bisa menunjukkan bahwa oh ini kita bisa mengetahui apakah si pasien itu baru terpapar, sudah lama terpapar, atau sudah agak lama terpapar dengan seperti itu. Gimana? Cukup paham? Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada yang lagi yang ditanyakan? Sudah pada isi absennya ya? Nanti untuk sistem siapnya nanti saya akan tanyakan ke Bu Nana ya. Yang penting kalian isi absen yang saya kasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oke, insya Allah paham. Oke. Oh iya, saya sudah baca laporan yang kalian kirimkan. Tapi kalau misalnya kelompok 5 emang belum ngumpulin ya? Atau baru? Kelompok 5, saya baru baca kelompok 1, 2, 3, 4, 6. Kelompok 5 ya ditunggu laporannya. Kemudian untuk masukan dan saran untuk laporan kalian nanti pas praktikum ya. Praktikum minggu depan kayaknya hari Jumat juga ya, karena hari Rabu saya nggak bisa. Gimana? Kalau minggu depan juga hari Jumat siangnya kuliah di Jatinangor juga? Oke, nantilah ngobrol sama Awa mungkin ya. Ya udah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, boleh link untuk absennya dikirim lagi? Tadi Oh boleh, 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 boleh. Sebentar saya kirim lagi belum ya. sempat. Nggak ada? Sudah ada Bu, atur nuhun. Oke.
Jangan lupa diisi ya. Makasih.